Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Harta Karun Genghis Khan. Serial Pendekar Kayu Harum. Karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian keempat. Pedagang itu masih mengerutkan alisnya. Nama Jiwi, aku Cheng Tianxin, dan ia adalah Toan Kim Hong. Aku tidak pernah mendengar nama itu dan tidak pernah mengenal Jiwi. Mustahil kalau kakak iparku Chiang Gun menyuruh Jiwi, karena Jiwi jelas bukanlah orang-orang dusun, sedangkan kakakku. Masih tidak percayakah paman kalau melihat ini? Tianxin sengaja mengeluarkan kunci emasnya, tentu saja yang palsu. Apa itu? Su Tonghak bertanya, akan tetapi jelas bahwa dia terkejut sekali dan pura-pura tidak tahu, karena matanya terbelalak dan wajahnya berubah ketika dia melihat kunci emas itu. Tentu paman pernah mendengar tentang ini. Kunci emas yang ada hubungannya dengan peta yang dibawa Chiang Kim Su. Nah, percayakah sekarang paman bahwa kami diutus oleh paman Chiang Gun? Ceritakanlah di mana adanya Chiang Kim Su. Baik, akan tetapi aku tidak tahu kemana perginya anak itu. Baiklah kuceritakan dari awal. Setahun yang lalu, pedagang ini setelah melihat kunci emas, lenyap keangkuhannya, dan agaknya ingin sekali bekerja sama, maka dia pun lalu menceritakan penuturannya yang lain lagi, dengan penuturan yang pernah didengar oleh dua orang pendekar itu, dari mendiang Ban Lok. Cerita dari pedagang Marga Su ini lebih lengkap. Menurut cerita itu, setahun lebih yang lalu, Chiang Kim Su memang datang ke kota raja, dan berhasil bertemu dengan pamannya, adik ibunya, yang telah menjadi seorang saudagar hasil bumi yang cukup berhasil. Setelah Kim Su menceritakan kepada pamannya tentang dia dan ayahnya yang menemukan peta rahasia dan ingin mencari orang pandai yang dapat menerangkan isi peta itu, Su Tonghak tertarik sekali. Untuk dapat menerjemahkan tulisan kuno itu, kita harus dapat bantuan seorang sastrawan yang pandai, kata Su Tonghak. Kebetulan sekali, aku tahu akan seorang sastrawan tua, yang kabarnya ahli dalam huruf-huruf kuno. Mari kita kunjungi Lu Siucai. Lu Siucai adalah seorang Siucai, gelar lulusan ujian negeri, yang miskin, dan usianya sudah 60 tahun. Dia hidup menyendiri di tepi kota raja yang sunyi, tanpa keluarga, karena istrinya telah meninggal dunia tanpa anak. Hidupnya amat sederhana, dan setiap hari dia hanya termenung, baca kitab, menulis sajak, dan mabuk-mabukan. Ketika Su Tonghak dan keponakannya datang berkunjung, dan memperlihatkan peta itu, sambil mohon pertolongan si sastrawan untuk menerjemahkan, Lu Siucai meneliti peta itu dengan penuh perhatian. Wajahnya yang kurus itu berseri, dan matanya bersinar-sinar. Ya Tuhan, dia berseru, kalian telah menemukan sebuah benda yang tak ternilai harganya. Peta ini sudah ada 1000 tahun usianya, dan di sini terdapat tulisan tangan sang raja besar Genghis Khan. Bagi sastrawan tua itu, yang dianggap tak ternilai harganya adalah kekunoan peta, dan terutama sekali tulisan tangan raja besar Mongol yang pertama itu, pendiri dari dinasti Goan Tiao. Akan tetapi, Su Tonghak tidak tertarik akan kekunoan benda itu. Apa isinya? Bagaimana bunyinya, dan apa artinya peta ini? Mendengar pertanyaan yang membayangkan kehausan akan keuntungan besar ini, si sastrawan tua mengerutkan alisnya, memandang tajam, lalu menarik napas panjang, kemudian menjawab dengan sebuah pertanyaan pula, dari manakah Jiwi bisa memperoleh benda yang amat langka ini? Lu Siucai, kedatangan kami ini adalah untuk minta bantuanmu membaca isi peta, dan untuk itu kami sanggup membayarmu.
Tidak perlu kau hiraukan dari mana kami memperolehnya. Yang penting bacalah, dan apa isinya?" Suara saudagar itu terdengar tidak sabar dan marah. Kembali sastrawan itu menarik napas panjang, kemudian menjawab dengan suara perlahan, didengarkan dengan penuh perhatian oleh paman dan keponakan itu. "Tulisan tangan Raja Genghis Khan ini dapat dengan mudah kubaca. Bunyinya begini, harta karun ini milik Genghis Khan yang maha besar, yang mengutus Yelu Kim untuk menyelidikinya. Nah, hanya tulisan inilah yang dapat kubaca. Untuk dapat membaca huruf-huruf di peta itu sendiri, membutuhkan waktu sedikitnya sehari semalam." Su Tonghak sudah kegirangan luar biasa mendengar kata harta karun tadi, dan dia meragu untuk meninggalkan peta itu. Akan tetapi, keponakannya yang berasal dari dusun, dan kepercayaannya terhadap sesama manusia jauh lebih tebal daripada orang kota, yang sudah terlalu sering mengenal kepalsuan manusia, berkata, "Kalau memang membutuhkan waktu, biarlah kita tinggalkan peta itu di sini untuk sehari semalam. Besok kita datang lagi untuk mengambilnya." Tapi, pamannya mencela, "Biarlah, paman. Apa artinya peta ini, kalau kita tidak tahu bagaimana bunyinya?" Akhirnya Su Tonghak mengalah, dan sambil memandang tajam kepada sastrawan itu, dia berkata, "Lu Xiucai, ingat. Peta ini milik kami, dan amat berharga. Kami menitipkannya kepadamu untuk sehari semalam, agar dapat kau terjemahkan. Akan kubayar berapa saja uang lelahmu. Akan tetapi hati-hati, jangan sampai dilihat, atau terdengar orang lain. Apalagi kalau sampai hilang, nyawamu gantinya." Sastrawan tua itu mengangguk-angguk, dan memandang kepada Chiang Kim-su, lalu berkata lirih seperti kepada diri sendiri, "Orang muda dari dusun membawa benda seperti ini, betapa bahayanya." Diam-diam, sastrawan itu agaknya maklum bahwa peta itu adalah milik si pemuda, nampak dari sikap paman dan keponakan tadi. Maka ditinggalkanlah peta itu oleh mereka kepada si sastrawan yang akan mempelajarinya selama sehari semalam. Pada keesokan harinya, paman dan keponakan itu datang lagi ke rumah Lu Xiucai, dan dengan girang mereka menerima kembali peta bersama terjemahannya. Dan ternyatalah bahwa peta itu merupakan peta yang menunjukkan tempat disimpannya harta karun Genghis Khan, atau harta karun kuno, yang sudah 1000 tahun lebih umurnya, dan yang oleh Genghis Khan ditemukan petanya. Kemudian kaisar itu mengutus seorang pembantunya, yang bernama Yelu Kim, untuk menyelidiki tempat rahasia itu. Agaknya, Yelu Kim itu gagal dalam usahanya, dan mungkin peta itu terampas orang lain, kemudian lenyap, dan tahu-tahu ditemukan oleh Jiwi, kata si sastrawan. Akan tetapi, peta ini tidak lengkap kalau tidak ada kuncinya. "Kuncinya? Apa maksudmu?" Su Tonghak bertanya. "Kunci emas. Ada disebutkan di situ, sudah kuterjemahkan, bahwa untuk menemukan tempat rahasia itu, harus dengan bantuan peta ini, akan tetapi untuk dapat masuk, harus menggunakan kunci emas." Tidak tahu apakah kunci emas itu juga Jiwi temukan? Su Tonghak menoleh, dan memandang kepada keponakannya. Tentu saja, Chiang Kim-su tahu apa yang dimaksudkan dengan kunci emas itu, ialah benda yang ditemukannya bersama peta ini, dan yang kini disimpan oleh ayahnya. Akan tetapi, pemuda ini menggeleng kepala, tanda bahwa dia pun tidak tahu. Su Tonghak meninggalkan uang yang cukup, sebagai pembayaran jerih payah sastrawan Lu, kemudian mengajak keponakannya pulang. Sampai di rumah, mereka berdua lalu memeriksa terjemahan peta itu, dan keduanya merasa girang sekali. Dengan jelas ditunjukkan pada peta itu, bahwa tempat harta karun itu berada di suatu tempat, di antara puncak-puncak pegunungan Bengsan. Memang amat sukar didatangi, dan kiranya takkan mungkin ditemukan tanpa bantuan peta itu. "Kim-su, apakah engkau dan ayahmu tidak menemukan kunci emasnya?" Paman itu bertanya sambil memandang tajam kepada wajah keponakannya. "Setahuku tidak, Paman. Akan tetapi, aku akan bertanya kepada ayah tentang itu." "Baiklah, sekarang sebaiknya engkau pulang ke dusun, dan membuat laporan kepada ayahmu tentang peta ini, dan sekalian kalian mencari kunci emas itu. Kalau belum kalian temukan, mungkin masih terpendam di tempat di mana kalian menemukan peta.
Akan tetapi peta itu, sebaiknya kita bagi dua saja, Kim Su. Ingat, benda ini amat berharga, dan kalau kau bawa semua, sungguh amat berbahaya bagimu. Biarlah kita potong menjadi dua bagian, kita masing-masing membawa sepotong. Kau bawa yang sepotong pulang ke dusun, kemudian bersama ayahmu mencari kunci emas itu. Kalau sudah ketemu, engkau, ayah dan ibumu datanglah ke sini, dan kita bersama akan pergi mencari harta karun itu. Semua biaya perjalanan mencarinya akan kutanggung. Chiang Kim Su menyetujui pendapat ini, dan demikianlah, peta itu dipotong menjadi dua, dan mereka masing-masing menyimpan sepotong. Kemudian, pemuda dusun itu pulang ke dusun naik kuda pemberian pamannya, dan membawa bekal secukupnya, jauh bedanya dengan keadaannya, di waktu dia datang ke kota raja. Demikianlah apa yang telah terjadi. Su Tong Hak mengakhiri ceritanya yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh Tian Xin dan Kim Hong. Lalu kemana perginya Chiang Kim Su? Tanya Kim Hong. Kenapa dia tidak pernah pulang ke dusun, sehingga ayahnya mencarinya? Pedagang itu menggeleng kepala. Aku tidak tahu, aku sendiri pun menanti-nantinya, dan tidak pernah ada berita darinya. Sungguh aneh sekali, kata Tian Xin sambil mengerutkan alisnya, dan diam-diam dia mengkhawatirkan nasib pemuda dusun itu. Paman pemuda itu, yang kini duduk di depannya, mempunyai sikap yang palsu, dan patut dicurigai, maka di dalam hatinya, dia tidak mau percaya begitu saja, akan apa yang diceritakan oleh pedagang itu. Dan paman masih memegang sepotong dari peta yang dibagi dua itu, tanyanya. Pedagang itu memandang tajam, alisnya berkerut. Lalu dia menggeleng kepala keras-keras. Tidak lagi, peta harta karun itu membawa malapetaka. Baru sebulan setelah Kim Su pergi, rumahku kemalingan, selain uang dan barang berharga, juga potongan peta itu dicurinya. Bohong, Kim Hong berseru dengan marah. Mungkin kau bunuh keponakanmu itu, dan kau rampas potongan peta yang ada padanya? Tian Xin hendak mencegah, namun sudah tidak keburu, dan anehnya, pedagang itu tidak merasa takut, bahkan nampak marah dan bangkit dari duduknya sambil bertolak pinggang. Apa kau bilang, kalian datang membawa kunci emas, dan mengaku utusan dari kakak iparku, datang-datang, berani kau menuduhku yang bukan-bukan. Ah, jangan-jangan kalian inilah penjahat-penjahat yang telah membunuh keponakanku, dan selain merampas kunci emas dari ayahnya, juga merampas sebagian peta itu, dan kini datang untuk mendapatkan potongan lainnya dariku. Tian Xin bangkit menyabarkan kekasihnya, lalu berkata kepada pedagang itu, Paman Su, kami sungguh diutus oleh mendiang Paman Chiang Gun. Mendiang? Ya, dia terbunuh oleh Leongkut Tian Ban Lok dan kaki tangannya. Ban Lok, si keparat, berani dia. Saudagar itu menahan kata-katanya seperti baru sadar, bahwa sikapnya itu menunjukkan bahwa dia mengenal baik kepala penjahat itu. Lalu apa yang terjadi? Tanyanya, menahan rasa kagetnya. Sebelum meninggal, Paman Chiang Gun menyerahkan kunci emas ini kepada kami, dan memesan agar kami mencari puteranya di sini. Tapi peta itu, kami akan cari sampai dapat. Kalau sudah dapat, akan kami cari harta karun itu, untuk kami serahkan kepada yang berhak. Akulah yang berhak. Akulah keluarga terdekat dari keluarga Chiang. Bukan engkau, akan tetapi Chiang Kim Su, kata Kim Hong yang masih marah. Akan tetapi dia telah mati. Tiba-tiba Tian Xin memegang lengan tangan pedagang itu. Pedagang itu meronta, dan agaknya dia juga kuat, dan menguasai ilmu silat, sehingga dia berhasil melepaskan pegangan itu, karena Tian Xin juga memegang secara biasa saja. Bagaimana kau bisa tahu? Bentak Tian Xin yang belum mau memperlihatkan kepandaiannya. Kurasa demikian, karena kalau dia masih hidup, di mana dia? Mengapa tidak memberi kabar kepadaku? Orang muda, marilah kita bekerja sama. Serahkan kunci emas itu kepadaku, dan aku akan mengusahakan kembalinya peta dan... Tidak, kami akan mencari sendiri, dan memenuhi pesan mendiang Chiang Gun yang telah menjadi korban, bersama istrinya pula, dan putra tunggalnya juga, yang masih belum ketahuan bagaimana nasibnya. Tapi, tanpa peta,
apa gunanya kunci emas itu? Kami akan mencarinya. Kemana? Peta itu telah hilang. Bagaimana nanti sajalah. Akan tetapi, mungkin saja kita masih akan saling bertemu. Setelah berkata demikian, Tianxin dan Kim Hong lalu meninggalkan pedagang itu, yang masih memandang dengan bengong. Setelah tiba di luar gedung itu, Tianxin dan Kim Hong tentu saja tahu, bahwa tak lama kemudian, ada 3 bayangan orang mengikuti mereka dari jauh. Mereka tidak merasa heran, karena memang mereka sudah menduga, bahwa Su Tonghak bukanlah orang baik-baik dan 3 bayangan orang itu, tentulah kaki tangan pedagang itu, yang hendak memata-matai mereka. Mereka berpura-pura tidak tahu, dan langsung kembali ke rumah penginapan mereka. Memang, sesungguhnya kunjungan mereka kepada Su Tonghak itu pun, hanya merupakan gerakan pancingan saja, untuk memancing keluar kakap-kakap, yang ada hubungannya dengan rahasia peta harta karun. Bagaimanapun juga, 2 orang pendekar ini masih merasa ragu-ragu di mana adanya peta itu sekarang. Benarkah yang sepotong masih berada di tangan Kim Su yang lenyap tanpa meninggalkan jejak itu? Dan di mana adanya yang sepotong lagi? Mereka tahu bahwa tanpa peta itu, memang kunci emas tidak ada gunanya. Sebaliknya, si pemegang peta pun tidak akan berhasil tanpa memiliki kunci emas. Inilah sebabnya mengapa mereka menanti. Mereka merasa yakin bahwa dengan memegang kunci emas, akhirnya mereka pasti akan dicari oleh pemilik peta. Mereka tidak usah menanti terlalu lama. Malam itu juga para penjahat telah mulai beraksi. Pada malam hari itu, karena maklum bahwa mereka menghadapi urusan besar dan ancaman bahaya, Tianxin dan Kim Hong tidak tidur seranjang seperti biasanya. Di dalam kamar itu terdapat 2 buah tempat tidur berdampingan. Hanya terhalang sebuah meja kecil, dan keduanya duduk bersila di atas pembaringan masing-masing. Menjelang tengah malam, tanpa mengeluarkan suara, Kim Hong meniup padam lampu penerangan yang terletak di atas meja, dan kamar itu pun menjadi gelap. 5 bayangan orang berkelebat di atas genteng rumah penginapan itu. Gerakan mereka amat gesit, tanda bahwa mereka berlima telah memiliki jinkang yang cukup tinggi. Bagaikan 5 ekor kucing saja, mereka bergerak di atas genteng, dan kemudian satu demi satu mereka melayang turun dari atas genteng. Ketika kaki mereka menginjak tanah, tidak terdengar suara sedikit pun. Mereka adalah 5 orang laki-laki bertubuh kuat, yang dipimpin oleh seorang yang tubuhnya jangkung. Di punggung mereka nampak terselip sepasang golok tipis, yang kadang-kadang mengeluarkan cahaya berkilauan kalau tertimpa sinar lampu. Mereka tidak pernah mengeluarkan suara, dan si jangkung hanya memberi aba-aba dengan isyarat tangan saja. Tak lama kemudian, mereka telah berada di luar jendela, dan pintu kamar yang dihuni oleh Tianxin dan Kim Hong. Tanpa mengeluarkan suara, mereka berlima mengeluarkan sapu tangan hitam, dan memasang sapu tangan itu di depan hidung dan mulut sebagai kedok. Kemudian, mereka menyalakan hio, dan bau yang harum aneh berhamburan dari asap hio. Melalui celah-celah daun pintu di bawah, juga dari celah-celah jendela, mereka memasukkan hio-hio yang terbakar itu ke dalam kamar, sehingga mulailah asap-asap harum memenuhi kamar. Beberapa menit kemudian, terdengarlah gerakan di dalam kamar itu. Suara orang terbatuk-batuk kecil, kemudian disusul suara menguap. Suara itu jelas menunjukkan bahwa yang berada di dalam kamar adalah seorang pria dan seorang wanita. Tentu saja 5 orang berkedok sapu tangan hitam itu menjadi girang, dan mereka saling pandang dengan sinar mata berkilat dan berseri. Batuk-batuk dan menguap, itu membuktikan bahwa asap hio mereka, yang mengandung obat bius kuat itu telah mengenai sasaran dan berhasil. Memang orang akan lebih dulu terbatuk-batuk, kemudian setelah menguap, takkan dapat tertahan lagi, pasti jatuh pulas seperti pingsan saja. Mereka menanti sampai kurang lebih 10 menit, dan pada waktu itu, kamar telah penuh dengan asap hio. Mereka juga mendengarkan dengan penuh perhatian, dan agak kecewa, karena tidak mendengar suara orang mendengkur, yang menjadi tanda mutlak bahwa orang-orang di dalam kamar itu telah tidur pulas. Akan tetapi, tidak semua orang tidur mendengkur. Biasanya, hanya orang-orang yang gendut sajalah yang tidur mendengkur, dan mereka tahu
bahwa pria dan wanita yang berada di dalam kamar itu sama sekali tidak gendut. Setelah hiu-hiu itu terbakar habis dan padam, dan asap harum mulai melayang keluar dari celah-celah jendela, si jangkung memberi isyarat dengan tangan. Mereka lalu membongkar daun jendela dengan amat mudahnya, karena mereka memiliki tenaga yang kuat. Nampak sinar-sinar berkilau, ketika 5 orang itu menghunus golok-golok mereka dengan kedua tangan, dan dengan sepasang golok di tangan, mereka pun berloncatan memasuki kamar melalui jendela. Muka mereka terlindung oleh sapu tangan hitam, yang sudah diberi penawar obat bius. Melihat ada tubuh terseilmut membujur di atas 2 buah pembaringan itu, 5 orang pendatang ini menjadi ganas. Dengan isyarat si jangkung, mereka lalu menyerbu dengan golok terangkat, dan dalam sekejap mata saja, 10 batang golok di tangan mereka itu sudah membacok, dan menusuk ke arah 2 batang tubuh terseilmut, yang nampak remang-remang di atas 2 buah pembaringan. Terdengar suara krak-krok, disusul seruan-seruan kaget dan heran, ketika 5 orang itu merasa betapa golok-golok mereka bertemu dengan tubuh yang lunak, yaitu guling dan bantal yang ditutupi seilmut. "Celaka, kita terjebak," keluar kata si jangkung dengan suara mendesis karena marah. Dan pada saat itu terdengarlah suara ketawa dari atas genteng, suara ketawa yang merdu dari seorang wanita, dan suara ketawa mengejek seorang pria. 5 orang itu menjadi marah, dan dengan gerakan cepat, mereka berlima sudah meloncat keluar dari dalam kamar yang masih penuh dengan asap itu. Kemudian mereka langsung berloncatan ke atas wuwungan rumah dengan sepasang golok masih berada di tangan masing-masing. Dan di sana, di atas wuwungan, diterangi oleh bulan muda dan bintang-bintang, nampak seorang pemuda dan seorang gadis berdiri dengan kaki terpentang lebar, dan kedua tangan bertolak pinggang, tersenyum-senyum mentertawakan mereka. Si jangkung merenggut sapu tangan hitam dari mukanya, diturut oleh 4 orang kawannya, ketika mereka mengejar ke depan. Melihat gerakan 5 orang itu yang cukup gesit, menandakan bahwa mereka itu bukan penjahat-penjahat sembarangan, melainkan orang-orang yang telah memiliki kepandaian tinggi, Tianxin lalu mengacungkan sebuah kunci emas ke atas kepala, sambil berkata, "Kalau kalian datang untuk mencari ini, ikutilah kami." Dan dia pun meloncat turun bersama Kim Hong, lalu melarikan diri menjauhi tempat ramai itu, menuju ke pinggir kota yang sunyi, di bagian yang dipergunakan orang untuk bercocok tanam. Di situ sunyi sekali, dan cuaca hanya remang-remang diterangi bulan muda dan bintang-bintang. 5 orang itu tentu saja menjadi penasaran, dan agaknya melihat berkilaunya kunci emas tadi. Semangat mereka bertambah, dan mereka pun melakukan pengejaran. Kejar-mengejar ini dipergunakan oleh Tianxin dan Kim Hong untuk mengukur ilmu berlari cepat 5 orang itu, dan mereka berdua harus mengakui bahwa 5 orang itu benar-benar cukup lihai. Mereka menjadi girang, karena makin lihainya lawan yang datang mencari mereka. Hal itu dapat diartikan bahwa semakin dekatlah mereka dengan orang yang menguasai peta yang mereka cari. Tianxin dan Kim Hong berdiri tegak, menanti 5 orang calon lawan, yang kini pun mulai mengerti bahwa 2 orang muda-mudi yang dikejarnya itu bukan orang sembarangan. Dan melihat cara mereka menipu di dalam kamar, kemudian melihat cara mereka berdua lari, 5 orang ini maklum bahwa ternyata pemilik kunci emas itu adalah 2 orang muda yang lihai. Maka, sambil mengejar tadi, si jangkung memberi peringatan kepada teman-temannya agar berhati-hati. Setelah saling berhadapan, Tianxin dan Kim Hong kini dapat melihat wajah mereka dengan jelas, walaupun dalam cuaca remang-remang. Dan mereka berdua itu merasa heran, karena wajah mereka itu bukan wajah penjahat yang kasar. Wajah orang-orang yang bersikap tenang, pantasnya wajah jagoan-jagoan yang merasa yakin akan kepandaian sendiri. Akan tetapi, melihat sepak terjang mereka, ketika menyebarkan obat asap bius, dan ketika mereka menyerang guling dan bantal yang diselimuti, sungguh merupakan perbuatan kejam sekali. Kalian ini 5 orang maling kecil, tentu hendak merampas kunci emasku ini, bukan?" Tianxin kembali mengacungkan kunci emas itu di tangan kanannya. Si jangkung menghardik, suaranya nyaring dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri. "Kalau sudah tahu begitu, orang muda, lebih baik kau serahkan kunci itu kepada kami,
dan kalian boleh pergi dengan selamat. Wah, 5 ekor tikus sawah yang hanya maling-maling kecil ini, sombong sekali, kata Kim Hong. Kalian hanyalah pesuruh-pesuruh rendah, kata Tianxin. Kalau memang menghendaki kunci, suruhlah kepala kalian atau orang yang memegang peta rahasia itu untuk menemui kami. Kami sudah bosan berurusan dengan anak buah rendahan. 5 orang itu jelas kelihatan marah sekali, dan golok-golok di tangan mereka itu tergetar. Orang muda yang sombong, bentak si Jangkung, kalian berdua tidak tahu dengan siapa kalian berhadapan. Kami adalah Siang Tu Enjio Ho, 5 harimau bergolok pasangan dan bukan sekedar golongan rendahan. Tianxin dan Kim Hong tidak pernah mendengar nama julukan Siang Tu Enjio Ho ini, karena memang sudah bertahun-tahun mereka tidak lagi berkecimpung di dunia Kang Ou. Tentu saja nama ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Siang Tu Enjio Ho, kami hanya mau bicara tentang kunci emas kepada orang yang memiliki peta rahasia itu. Apakah kalian menguasai peta itu? Kalau benar, keluarkanlah dan mari kita bicara, kata pula Tianxin. Tidak perlu banyak cakap, serahkan kunci emas itu, atau terpaksa kita harus menggunakan kekerasan untuk merampasnya. Teriak pula si Jangkung, masih mengancam lagi. Padahal, bisanya hanya menggunakan asap bius dan membacoki bantal guling seperti maling-maling kecil. Kim Hong berkata mengejek, lalu berpaling kepada kekasihnya. Perlu apa melayani segala maling-maling kecil? Mereka ini tentu hanya kaum rendahan saja. Serbu, si Jangkung sudah memberi komando, karena tidak sabar lagi melihat sikap 2 orang yang jelas memandang rendah kepada mereka itu. Tianxin menyimpan kunci emasnya dan hendak bergerak, akan tetapi Kim Hong sudah berkata kepadanya, biarkan aku menghadapi mereka sendiri. Ah, bukan waktunya untuk main-main, Kim Hong. Tianxin membantah. Dia melihat bahwa 5 orang ini tidak boleh dipandang ringan, dan biarpun dia tahu betapa lihainya kekasihnya itu, dan kalau menghadapi mereka ini 1 lawan 1, tentu tidak sukar bagi Kim Hong untuk merobohkan mereka semua. Akan tetapi, kalau mereka itu maju berlima, kiranya bukan tidak berbahaya bagi kekasihnya. Siapa main-main, justru sudah lama aku tidak latihan menghadapi lawan tangguh. Biarkan aku, Tianxin, sekali ini saja ya. Kalimat terakhir itu terdengar demikian manja dan penuh keinginan, sehingga Tianxin terpaksa tersenyum sambil melangkah mundur. Bandel, sesukamulah, tapi jangan salahkan aku kalau kau tergores golok. Biarpun mulutnya berkata demikian, akan tetapi tentu saja dia pun siap waspada. Tidak mungkin dia membiarkan kulit halus kekasihnya itu tergores golok orang. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.